Halo sobat bisnis, kali ini kita akan sedikit mengintip tentang bisnis jamur yang ada di desa Poncokusumo. Tentunya teman-teman tidak asing dengan kata-kata budidaya jamur, bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh warga Malang, sehingga tak heran jika bisnis jamur ini menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Nah, pada kali ini kita akan sedikit mengintip dari budidaya jamur UD Restu Bunda, yang mana didirikan oleh Pak Manto sebagai owner dari bisnis ini. Bisnis ini telah dirintis sejak lama. Tahun 2006 menjadi tahun pertama merintis bisnis ini, sehingga menjadi perjalanan yang cukup panjang hingga tahun 2022, yang mana sekarang telah mempunyai sekitar 70 karyawan yang aktif. Bisnis yang telah lama dirintis oleh Pak Manto ini tentunya menuai banyak lika-liku dalam perjalanannya hingga sampai sekarang. Pada awalnya Pak Manto memang menggunakan modal mandiri untuk merintis bisnis budidaya jamur ini. Modal yang didapatkan dari simpan pinjam koperasi sukses dimanfaatkan oleh Pak Manto menjadi cikal bakal bisnis yang sampai sekarang terus berkembang. Hanya tentang pengelolaan budidaya jamur, Pak Manto juga bergerak aktif dalam bidang pemasaran bibit jamur dan juga edukasi tentang budidaya jamur, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam dunia budidaya jamur. Seperti yang sudah kita katakan tadi, Pak Manto tidak hanya bergerak dalam budidaya jamur. Beliau juga bergerak dalam pemasaran jamur, yang mana salah satunya dipasarkan melalui resto yang dikelola langsung oleh Pak Manto. Resto yang dinamai Warung Jamu Ayu ini memang belum lama berdiri. Dan hal yang paling unik dalam resto ini, tentunya hampir semua menunya terdiri dari jamur. Salah satu menu andalannya adalah sate jamur dan juga minuman jamur ayu, yang tentunya jarang sekali kita temui di resto-resto lainnya.
kita di sini sudah bersama Pak Manto, pemilik dari usaha bisnis jamur ini. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar bisnis jamur yang telah lama dikembangkan oleh Pak Manto. Seperti itu, Pak ya? Ya. Ya. Baik, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang gimana sih apa yang membuat Bapak terinspirasi untuk membuat bisnis jamur ini? Ya. Ya. Saya ngasih salam dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akan saya jawab. Minta tolong dulu lagi ya pertanyaannya. Dari mana sih inspirasi Bapak untuk membangun bisnis jamur ini? Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah bagaimana mulanya saya bisnis ini, ceritanya panjang sekali. Ya kan? Satu, mungkin akademi saya cuma SLTA. Itu SLTA. Yang kedua, dengan ijazah SLTA, saya ngelamar sana sini, nggak ada yang terima, ya kan? Menurut saya orang pertanian, saya SPMA, saya ngelamar di pabrik gula kebun aku juga nggak diterima, sama juga nggak diterima, ya. Muncullah kayak gini, saya harus berwira swasta, ya kan? Tapi dari wira swasta juga nggak harus ujuk-ujuk itu. Saya lulus 92. Saya kerja apa aja, mulai dari bangunan saya melakukan, ke dagang ikan saya lakukan. Mulai 2006 saya memulai. Saya harus mempunyai usaha sendiri di benak saya kayak itu. Yang paling penting saya cuma SLTA. Tapi saya pengen keuangan saya jangan sampai kalah sama SLTA, itu yang paling penting. Itulah yang memotivasi saya tadi. Karena apa? Background saya orang tidak punya, orang tua saya tidak punya juga. Saya SD SMP masih jualan kue keliling, itu yang menginspirasi. Jadi saya harus merubah cara hidup saya. Saya harus merubah masa depan saya, harus merubah masa depan keluarga saya. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana cara Bapak mempunyai usaha atau seperti pabrik dan Itu kan sekarang setelah hampir 17 tahun kayak gitu. Kalau tahun pertama ya sama noleh aja nggak mungkin mau, iya kan? Bener, perbankan noleh nggak mungkin mau. Tapi saat ini siapapun mesti gelap noleh ke saya, karena sudah tampak asli, iya kan? Kalau tahun pertama itu saya lakukan dengan mungkin dengan memulai jam 7 pagi, selesai jam 5 sore atau malam pun harus saya lakukan, ya. Permodalan pun juga saya hutang sana sini, ya kan, karena masih belum tampak. Kadang-kadang juga nggak akan dipercaya sama siapapun, baik orang, perbankan juga nggak akan begitu mudah percaya, ya. Jadi dalam perjalanannya 1 tahun, mungkin setelah 3-4 tahun baru ada progres. Dalam artian dalam progres itu nanti produksi udah mulai jalan, pasar saya udah mulai punya, ya kan, finansial juga udah mulai punya. Saya mulai 2006, 2009 saya sudah mulai pergi di Purworejo sini, Ponyokusumo. Saya udah mulai mempunyai lahan di sini. Tapi juga sama, saya juga mulanya saya juga tetap saya pinjam duit Jepang juga. Waktu itu saya ingat saya pinjam 1 juta, saya beli tanah dengan kos 2.500 itu 75 juta, yang 15 juta untuk saya bangun rumahnya yang di depan itu. Tapi untuk yang dipakai sana udah jalan, jadi apa yang udah jalan sana saya bawa ke sini, gitu, ya kan. Tapi juga nggak kalah pentingnya, dari 2006 itu ke 2009 saya harus cari guru terus, cari mentor, cari guru sana sini. dulu prosesnya itu dari keluarga sendiri atau langsung panggil orang? Saya itu background saya memang orang pertanian. Saya dulu pernah praktek ibaratnya PKL di jamur, cuman jamur merang. Saya sendiri juga suka makan jamur. Dari situ kemarin ada seseorang yang dipakai satu namanya Pak Tonyo, itu dia budaya ini. Saya ngelihat, ya kan,
tertarik, saya memulai. Jadi yang saya harus mulai, meskipun dengan jumlah yang kecil, jumlah sedikit saya mulai. Saya ingat waktu beli pertama itu saya cuma beli 700 backlog yang tadi itu kan, itu tak taruh di sela-sela rumah, antara rumah saya sama rumah orang di Lompongan bahasanya ya. Tak taruh situ, tak budaya ke situ, kok mulai ada progres. Jadi saya sambil jalan, sambil cari guru, sambil mengumpulkan finansial juga. Ya. Jadi, tapi di sini yang unik adalah kenapa Bapak harus memilih jamur tidak lain? Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, apa yang saya lakukan banyak. Tahun-tahun 9, kalau kita mau mereview ke belakang, saya lulus 92. Lulusan pertanian 92. Dengan idealis saya pergi ke Kalimantan. Ya. Di Kalimantan tak pikir kalau kita lulusan pertanian itu mudah, ternyata di sana nggak semudah yang dibayangkan, susah. Jadi di sana tak pikir saya kerja di sana mungkin jadi apa ya, kepala kebun atau apa. Ternyata enggak. Saya dapat kerjaan di Somil. Somil itu pengolahan kayu. Di kayu di Kalimantan, saya kerja di situ di jadikan barang setengah jadi. Gak kuat saya balik lagi. 93 mungkin saya kerja sesuai yang ilmu saya di pertanian. Saya jadi support worker, jadi petugas pestisida, ya, sampai Krismon, ya. Krismon semua kolab semua usaha kolab. Saya batik setir, waktu itu ada di Malang itu terkenal dengan burung kenari. Ya, saya jualan kenari, cuma saya jualannya nggak Malalaya, tapi Cirebon, Bandung, Jakarta. Jadi pasar saya adalah memang luar kota. Nanti habis itu kan ada lohan, ya, rame lohan, ikan lohan. Saya main juga di situ, ikut lohan. Tapi nama lohan kan nggak lama. Kembali lagi ke burung kenari. Tapi dalam benak saya ingin punya usaha yang progresnya masa depannya bagus. Dan dari itulah saya memulai ketemu orang yang budidaya jamur. Saya mantep di situ, akan mulailah di situ. Ya. Jadi ibaratnya 2006 itu kaki kanan saya itu masih jualan burung ke Jawa Barat, kaki kiri saya di budidaya jamur. Ya. Mungkin 1 tahun menjelang itu kaki kanan saya lepas fokus di jamur. Jadi jamur sudah saya lepas, kenari sudah lepas, saya fokus di jamur. Cuma ya itu saya berusaha mencari guru ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Kalau akademisi saya sampai ke Bandung, IPB kan? IPB apa IPB itu? IPB. Ya. Apa namanya? Kebetulan punya dari budidaya sampai restu juga, Ya. pengolahan juga. Ya, karena dari budidaya itu nanti apa saja sih masalah-masalah yang Bapak temui? Banyak hal dari budidaya yang menurut Bapak, wah ini apa namanya harus diselesaikan, yang itu terus berkembang sekarang. Namanya kita hidup itu nggak lepas dari masalah, ya. Nggak lepas dari sesuatu yang harus kita selesaikan. Kehidupan kita kecil aja butuh berdiri, ya. Dari berdiri ke jalan itu juga butuh waktu, butuh pengorbanan. Coba kalau kita waktu kecil itu kita berdiri terus jatuh, nggak mau berdiri lagi karena sakit, karena luka, nggak mungkin kita bisa jalan, ya. Nggak mungkin bisa berlari. Begitu juga di dalam usaha. Kalau kita ngomong masalah sangat banyak. Cuman masalah itu nggak kita hindari, tapi harus kita lakukan. Yang jadi masalah kan itu. Kenapa banyak teman-teman mungkin sesama petani jamur, ya kok setahun 2 tahun berhenti atau stagnan jalan di tempat. Karena itu tadi ada masalah, dia nggak mau menyelesaikan. Nah, cara menyelesaikan itu banyak. Satu, dengan kita belajar ke senior, dengan kita belajar ke mentor kita yang memang beliaunya memang sudah lama di bidang jamur. Gitu.
Jadi masalah itu harus kita selesaikan. Kalau kita mau masalah, banyak sekali masalahnya. Kalau saya jelaskan juga bingung. Kadang-kadang ya, mulai dari teknik produksi, hama, penyakit itu semua banyak. Ya. Dan itu semua harus dilalui. Dan itu pun semua nggak mungkin langsung muncul masalah itu, nggak mungkin. Tapi satu persatu. Kayak sampean kuliah kan, nggak mungkin langsung muncul masalah. Masalahnya kan muncul, oh ini bulan ini masalah ini selesai, baru nanti muncul lagi ya kan. Semakin banyak masalah yang dihadapi, semakin banyak yang akan kita selesaikan. Semakin banyak yang kita selesaikan, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Ya. Produksi jamur adalah dari Bapak? Produksi jamur kita itu di sini memang yang memang mudah dibudidayakan dan bisa dilakukan oleh UKM cuma dua. Jadi jamur tiram sama jamur kuping. Kalau kita melihat jamur banyak jamur edible yang bisa dimakan itu banyak. Nuki, ya kan? Shiitake, ya, jamur kancing. Cuman jamur-jamur ini kan memerlukan ketinggian yang tertentu. Contoh ini, tiga jamur ini memerlukan untuk dataran tinggi. Kalau Malang mungkin ngadas, ya kan? Lereng Semeru, Bromo itu. Kalau di sini kurang tinggi. Terus dari jamur ke resto, di resto menu andalan di sini kira-kira? Ya kalau kita ngomong dulu, mungkin tak review ke belakang dulu, ya kan. Jadi mungkin dari perjalanan dari yang saya 700 backlog itu kemarin, yang bilang itu saya kembangkan, mungkin 2009 itu saya sudah bisa produksi backlog itu kurang lebih hampir 2000 backlog tiap hari. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Kalau saat ini kita bisa produksi backlog hampir 7000 backlog. Ya. Jamur target saya mungkin hampir 1 ton, ya kan, yang kita hasilkan. Jadi backlog yang 7.000 tadi itu yang 50% kita lepas ke mitra, yang 50% kita tanam sendiri. Ya. Dari situlah kita berpikir, kita itu petani itu posisinya sangat-sangat lemah, sangat-sangat lemah, sangat-sangat apa ya, berarti ya lemah sekali lah. Ya. Contoh kita dengar enggak saus tomat itu harganya turun? Pernah dengar nggak saus ABC harganya turun? Tomat? Belum pernah. Ya. Kalau tomat dibuang-buang oleh petani sering dengar nggak? Sering. Itulah. Makanya saya berpikir gitu, saya memulai lah. Saya tak produksi, saya tak budidaya, tapi saya akan hilirnya akan saya eksekusi juga. Hilirnya adalah olahannya ini. Yang lebih olahan ini yang banyak rupiahnya di sini. Kalau diproduksi contoh jamur ya, kalau tak jual sekitar paling 15.000. Tapi ini setelah kita olah, ya kan, kita jadi keripik aja, bisa jadi duit 60.000. Berarti nilainya akan banyak. Ya. Kalau ngomong nilai andalan banyak sih. Jadi yang di sini kita ada bervariasi makanan yang tentunya dari jamur. Memang kita ingin mengenalkan jamur ke masyarakat. Saya ingin menasionalkan jamur ke masyarakat, karena yang diuntungkan nanti bukan hanya saya, tapi semua petani jamur. Iya. Bukan hanya saya, tapi petani jamur. Ini kemarin sempat ada kepala dinas di Malang main ke sini, Kabupaten Malang. Kita kasih sajian menu kita, sate. Enak. Ini masa kalau bupati mungkin ngincipi ini, pantas nggak Pak disajikan? Oh pantas Pak Manto. Ya. Nah saya berharap kalau bupatinya mau ngincipin jamur, ya kan, berarti secara kabupaten mungkin baik pegawainya atau di bawah-bawahnya, oh ternyata Pak Bupati aja mau jamur, berarti otomatis orang-orang sekitarnya mesti mau. Ya. Nah setelah dari bupati saya pengen tingkat lebih atas, mungkin pengen gubernur adalah nyicipin jamur. Ya. Lalu gubernur harus gelem panen jamur, otomatis promo kita bukan hanya sekabupaten, tetapi seprovinsi. Impian saya nantinya sampai ke presidennya mau makan jamur. Ya. Satu negara. Coba yang kalau sampai satu negara yang diuntungkan siapa? Saya sendiri kan?
Enggak kan? Enggak, Semua petani. petani jamur Ya. itu angan-angan yang sangat sangat jauh. Tapi nggak ada yang kata nggak mungkin. Ya kan? Yang penting kita mau berusaha suatu saat. Saya yakin itu nanti bisa. Iya. Oh ya, tadi kan sempat bilang Bapak bahwa sehari bisa apa namanya profitnya kayak 7.000 7.000 backlog. Iya. Untuk kira-kira ini pemasarannya kemana? Kalau backlog itu pemasarannya yang 3.000 adalah kita pakai 3.500 kita pakai sendiri, yang 3.500 kita ambil kita yang Malang Raya. Jadi yang Malang Raya. Kemarin waktu belum pandemi kembali, ya kan. Cuman kalau kita masalah itu kan berat di ongkos, karena dia volume, ya kan, berat juga. Jadi kalau digowo atau yo kalah di ongkos. Ambilnya dari siap tanam atau langsung jamur jadi Pak? Kalau yang namanya mitra yang tadi adalah yang berpesan itu diambil mitra, di sana dia tinggal budidayanya saja gitu. Kalau yang jamurnya memang kita langsung kita jual seger. Ntar kalau jamur yang sudah segar itu siap masak itu apa namanya ada wadah tersendiri atau ada pasar pemasaran sendiri? Kita tiap hari pasar kita Surabaya, tiap hari kita kirim Surabaya. Seperti frozen food atau masih? Kalau jamur seger ya enggak frozen. Kalau olahan baru frozen. Oh, Ya, kalau jamur ya seger aja. mungkin untuk terakhir Pak ini ada nggak kata-kata atau suatu hal yang bisa menginspirasi penonton? Ya, satu kita kalau bisa jadilah kita menjadi pengusaha, ya kan. Wawasan kita, mindset kita kalau kuliah sekolah itu nanti kalau cita-cita ini saya nanti ingin jadi pengusaha. Jangan saya nanti ingin sekolah atau saya nanti ingin kerja di sana-sana. Gitu. Karena apa? Gelem gak gelem lah, kaman kepingin duwe akeh mesti kudu jadi pengusaha. Iya kan? Kalau sama jadi pegawai dan sama suke tanda tanya ini. Iya. Apakah sama korupsi atau apa? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita mau jadi pengusaha ini sama. Terakhir boleh dikasih tahu nggak Pak omset perharinya? Kalau kita ngomong kalau saya biasanya nggak pernah. Cuman kita di sini ada 4 divisi ya kan. Saya ada divisi bibit, ada divisi backlog, ada divisi jamur, ada divisi risto ini. Kalau bibit itu kita bikin bibitnya itu satu hari kurang lebih 700 sampai 1000 bibit. Harga bibitnya itu satu kurang lebih 5.000. Ya. Kalau backlognya itu kita bikin satu hari 7.000. Harga backlognya kita itu 2.400. Ya. Terus jamur rata-rata kita panen 1 ton. Ya kan? Harga jamurnya 12. Sama kira-kira sama ya, gitu. Baik Pak, terima kasih. Informasinya semoga bermanfaat buat Ya. orang-orang yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu,